Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak Kak Alia. Hari ini kita bahas materi mengenai singkatan dan akronim. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saksikan terus ya. Oke adik-adik, di sini sudah tertera materinya, yaitu akronim dan singkatan. Yang pertama kita bahas tentang akronim. Adik-adik, akronim dan singkatan adalah dua hal yang berbeda. Nah, salah satu yang pertama mau kakak jelaskan adalah akronim. Akronim adalah singkatan berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Dilafalkan sebagai kata adalah kata kunci untuk mengenal akronim. Contohnya, Kemendikbud, kita bisa lafalkan sebagai kata, berarti dia akronim. Tilang, ini adalah singkatan yang bisa kita lafalkan dengan sebuah kata, maka dia disebut sebagai akronim. Begitupun untuk puskesmas. Nah, lawannya si akronim adalah singkatan. Singkatan itu adik-adik, bedanya dengan akronim, dia dilafalkan dengan cara dieja per huruf. Contohnya, UGM, itu kan kita eja per huruf. Beda dengan akronim. Kalau akronim, kita lafalkan menjadi sebuah kata. Kemendikbud, UGM. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara akronim dan singkatan. Begitupun untuk SD, kita kan bacanya SD. KTP, kita lafalkan dengan mengeja hurufnya. Itu perbedaan dari akronim dan singkatan. Nah, selain dari itu, ada aturan penulisan. Yang pertama untuk penulisan akronim, jika akronimnya nama diri, oke adik-adik, nama diri itu adalah nama lembaga, nama organisasi, dan semua nama ya kan yang memiliki kedudukan atau nama diri seseorang, itu disebut sebagai nama diri. Akronim nama diri yang diambil dari gabungan huruf awal ditulis kapital. Oke, kita lihat kenapa dia di belakang akronim, karena bisa dilafalkan sebagai kata. ABRI, bukan ABRI kan adik-adik. Kalau kita levelkan ke per huruf berarti dia masuk ke singkatan. Tapi kalau kita bisa lafalkan sebagai kata berarti dia akronim. ABRI ditulis semuanya kapital karena dia mengambil huruf awal dari setiap kata pada ABRI. Begitupun USU, Universitas Sumatera Utara. Kita hanya mengambil huruf awalnya, kemudian ketika dilafalkan dia bisa menjadi sebuah kata, maka dia disebut sebagai akronim. Lanjut, akronim nama diri yang memuat suku kata ditulis dengan awal kapital. Unpad, hanya awalannya saja yang memuat huruf kapital. Karena ada suku kata lain yang mengikutinya, bukan hanya awalan kata saja. Unimed, Jabar. Jadi penulisan nama diri deh yang yang suku katanya juga mengikuti dalamnya ditulis dengan huruf kapital di awalnya saja, tidak semuanya. Yang ketiga, akronim bukan nama diri ditulis dengan huruf non kapital. Perhatikan ya, IPTEK itu bukan nama diri. IPTEK itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitupun pemilu, pemilu bukan nama diri, bukan nama instansi, bukan nama lembaga. Pemilihan umum. Rapim, rapat pimpinan. Ini disebut akronim karena bisa dilafalkan sebagai kata, tetapi dia bukan nama diri, sehingga tidak boleh ada yang kapital. Oke adik-adik, kita lanjut ke singkatan. Tadi sudah kakak jelaskan mengenai perbedaan antara singkatan dengan akronim. Nah, untuk aturan penulisannya juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, singkatan nama diri tidak pakai titik. Jadi kalau ada singkatan, dia merujuk ke nama diri, nama lembaga, nama organisasi, nama orang, dia tidak boleh ada tanda titik di belakangnya. MPR, ITB, SBY, kan kita lafalkan dengan dieja per huruf, otomatis dia singkatan dan dia tidak boleh memakai tanda titik. Lanjut, singkatan nama, pangkat atau gelar akademik ditulis pakai titik. Ketika kapan kak? Perhatikan nih, profesor itu adalah gelar akademik, doktor, Rian, MPD. Semua gelar akademik ketika disingkat harus menggunakan tanda titik. Kemudian untuk nama, kak nama yang tadi kok nggak pakai titik? Ini kalau semua namanya disingkat. Tapi kalau nama yang di sini hanya sebagian namanya saja yang disingkat, maka penggunaan titiknya berada di antara nama-nama yang disingkat. A.H. Nasution, A titik, H titik Nasution.
Lanjut yang terakhir, singkatan yang lazim dalam dokumen, ini sering kita jumpai di dalam dokumen, ditulis pakai titik. Kalau dia 2 huruf, A titik N titik. Penulisannya setiap unsur menggunakan tanda titik. Kalau dia lebih dari 2 huruf, penggunaan titiknya hanya di belakang saja. DLL titik, DSB titik, DST titik. Salah satu yang sering muncul adalah DKK titik. Oke adik-adik, di sini ada contoh soal. Kelihatannya mudah karena ini memang mudah, tapi kalau kalian tidak memahami konsep atau perbedaan dari akronim dengan singkatan, maka akan sulitlah atau salahlah menjawab soal ini. Perhatikan ya, kalimat di bawah ini yang tidak mengandung akronim. Tadi kalau kita jelaskan, tadi kalau kita dengar penjelasan dari kakak, akronim adalah singkatan yang bisa dilafalkan dengan sebuah kata, dilafalkan menjadi sebuah kata. Polri itu bisa kita lafalkan dengan sebuah kata, tentu bisa, bukan POLRI ya dik, berarti kan kita bacanya jadi Polri, otomatis dia akronim. SMK ASN kita bacanya dengan huruf per huruf. Posyandu kita lafalkan sebagai kata, puskesmas kita lafalkan sebagai kata, dan terakhir dispenda kita juga lafalkan dengan sebagai kata. Singkatan ini A, C, D, E bisa dilafalkan sebagai sebuah kata, sehingga yang tidak mengandung akronim adalah bola, SMK, dan ASN. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan dari kakak mengenai materi singkatan dan akronim. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung proses pembelajaran kalian. Jangan lupa ini soal untuk tes mandiri ya. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.